Kali ini gue bakal bahas sesuatu yang berbeda daripada biasanya, yaitu kabel. Dan kabel ini lumayan ajaib. Kenapa? Jadi halo dan selamat datang di Aftersound Review. Dan kali ini gue bakal bahas kabel dari Lentera Audio, yaitu versi neutral V1. Perlu sedikit info dulu, ini masih tahap prototype dan masih sangat baru. Jadi gue mungkin jelaskan dulu apa itu Lentera Audio. Lentera Audio itu dari brand Indonesia yang masih dalam tahap research and development, masih R&D. Ini belum rilis, masih belum dijual, di mana tujuannya adalah untuk mengenalkan kabel yang bisa bikin suara IM kalian menjadi netral ataupun Harman ataupun DF neutral. Intinya untuk kalian yang belum tahu, yang nggak terlalu ngerti gitu, gimana sih suara yang DF neutral, gimana sih suara yang Harman mengikuti benar-benar Harman target gitu, gimana yang ngikutin target tertentu. Nah, ini tujuannya membikin IM kalian bisa mendekat ke sana. Jadi memang cukup unik dan bisa dibilang cukup ajaib karena kebanyakan kabel itu tidak mengubah frekuensi respons gimana-gimana banget. Nah, ini bisa mengubah. Tapi ya katanya entah kenapa gitu. Jadi by the way ini kayak versi semacam DSP tapi bisa digunakan untuk kebanyakan IM. Dan nggak perlu pakai USB-C, dia pakainya balanced. Aneh kan? Aneh banget emang. Tapi gue ada measurement, jadi gue akan tunjukkan nanti. Dan ini kabelnya sih kesannya cukup bagus. Gue sekali lagi, gue belum dikasih tahu harganya, tapi mereka bilang karena lumayan susah bikinnya dan juga perlu ada bukan tuning sih, mereka pakai semacam software gimana yang termasuk di dalamnya itu, harganya pasti di atas 1 jutaan. Tapi let's bahas aja langsung. Untuk tampilan dan bahan dari kabelnya sendiri, gue ngerasa ini cukup premium dan tebel banget. Untuk yang belum tahu sih, ini katanya ya, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi katanya itu untuk bikin kabel ber-DSP seperti ini, dan DSP-nya bukan USB Type-C ataupun kayak yang USB Type-C biasa di kabel-kabel DSP gitu, harus tebel karena di dalamnya dikasih sesuatu semacam program ala mereka lah, jadi nggak bisa tipis. Dan bahannya ini untuk kabel utamanya sebenarnya SPC atau silver plated copper, dan ini tebal banget, tebal sekali. Bagian bawahnya juga twisted seperti ini, bagian atasnya seperti satu strand, tapi gue nggak tahu di dalamnya ada seberapa banyak strand ya. Tebelnya itu berasa premium. Dan untuk jacknya itu hanya menggunakan 4,4 balance. Karena katanya ini belum mereka bisa lakukan ke 3,5 mm. Gue juga nggak tahu intinya scientific reason di belakang pembuatan ini, gue kurang tahu. Tapi katanya hanya bisa 4,4 balance. Tapi anyway, 4,4 balance-nya juga berasa kokoh. Dan 4,4 balance ini juga nggak boleh di-retter. Jadi kalau misalnya kalian mau ganti Furutech ataupun Petacon, katanya efek DSP atau efek EQ-nya itu bisa hilang. Jadi jangan diganti untuk kabelnya, untuk si ininya, jacknya. Katanya dikasih sesuatu di dalamnya ini, tapi sekali lagi gue nggak tahu apa yang mereka kasih. Tapi memang karena ukuran kabelnya yang cukup besar dan tebal seperti ini, ketika gue taruh di kuping gue gitu, itu misalnya ada ayam di situ, kadang tergantung bentuk bisa agak maju lalu nggak terlalu nyaman seperti ini, dan kalau ketarik-tarik agak berat. Jadi ya itu mungkin sedikit minus point ketika kalian pakai ini ke IM manapun kalian. Tapi gue harus ngomong, untuk IM, untuk ada kabel yang bisa ngasih efek DSP ataupun EQ sampai mengubah frekuensi respons sesuai targetnya dia, buat gue that's something really special, dan gue nggak pernah lihat itu dimanapun baru ini. Dan nggak akan bohong, gue pertama kali sangat-sangat skeptikal. Maksudnya kan gimana caranya coba, ini kabel tuh analog gitu, dia colokannya pakai pakai colokan analog, bukan pakai colokan data seperti USB-C gitu. Ini 4,4 mm loh. Dan gue cobain benar-benar langsung aja ke KKZ HBB Hades, dan gue kaget, langsung jadi rapih, langsung jadi bening, kayak tuningannya langsung diubah jauh. Dan gue coba ukur, ya basically ini udah mendekati netral. Ini gue sekali nggak tahu gimana caranya mereka bisa bikin seperti ini. Gue penasaran lagi dong. Gue colokin lagi, apakah sama persis? Misalnya gue colokin IM, sekarang gue coba colokin IM hybrid yang lumayan V-nya nggak V banget, V balance lah. Tapi sekarang hybrid driver gitu. Tadi kan dual dynamic driver. Gue colokin ke hybrid driver dari CCA Rhapsody, yaitu pakai 2 DD dan 4 balancer mature. Dan hasilnya seperti ini. Ternyata ada diskrepansi, ada perbedaan sedikit di area elevasi bass dan juga di area upper mid to treble-nya sendiri. Satu kayak lebih linear, satu lebih kayak
setelah area resonance peak langsung jatuh gitu. Jadi kayak ada perbedaan lah intinya. Tapi yang hebat di sini dua-duanya gue bisa kategorikan sebagai netral. Itu yang buat gue ajaib banget lah. Entah gimana caranya mereka itu kasih DSP khusus di dalam kabel setebal ini. Tapi jadi bisa bilang kalau misalnya kalian penasaran lah suara netral itu seperti apa. Atau kalian punya IEM yang sangat-sangat detail, sangat-sangat punya kemampuan teknikalitas tinggi, tapi secara tonal balance hancur. Ya, gue rasa ini sangat bisa dicoba untuk nyobain lah rasa netralnya itu, tapi sensasinya kalau punya multi driver ya lebih mewah aja. Kayak gue colokin ke CC Rhapsody sama colokin ke KKZ HBB Hades, mau nggak mau tetap gue ngerasa tetap lebih megah CC Rhapsody walaupun tuningnya sama-sama mendekati netral. Tapi gue juga menemukan kelemahan di suaranya itu, terutama di CC Rhapsody yang buat gue lumayan punya dynamics yang lumayan bagus gitu. Dia ketika emosi dari perubahan dari refrain dan bait naik turun dinamikanya itu kan buat gue cukup bagus di CC Rhapsody. Nah ketika gue kasih kabel ini kan suara jadi netral gitu, relatively neutral. Nah itu jadi kayak somehow menahan dynamics, jadi kayak emosinya, hentakan suaranya itu jadi lebih kalem, lebih ya bisa dibilang lebih ketahan juga di saat yang bersama. Jadi kayak ya ini cocok-cocokan atau kalian tipe suara apa yang mau kalian play di situ. Sekalian update, mumpung gue lagi bikin video ini, katanya harganya adalah sekitar $300, berarti mungkin sekitar 4,5 jutaan lah di sini. Ya lumayan premium sih. Jadi apakah worth it? Gue langsung ngomong ke worth it aja. Buat gue kalau misalnya lo punya duit ya, jangan dibeli karena konten ini sepenuhnya adalah bullshit. Jadi happy April Fools. Ada yang ketipu nggak ya? Gue penasaran. Jadi gue bohong ya, ini kagak ada kabelnya sebenarnya. Ini adalah dari SIMGOT LC7. Ada lambang SIMGOT-nya juga di sini dan sebenarnya kabelnya juga modular, dan yes, ini tidak memberikan frekuensi respons apa-apa. Frekuensi responsnya cuman gue mainin dikit, dan itu aja konten nyantai di April Fools ini. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. See you next time. Bye-bye.